Halo sahabat-sahabatku, saya saat ini sedang berada di salah sebuah hotel di Cipanas dan saya berbincang-bincang dengan salah seorang karyawan tentang apakah ada dampak daripada pandemi COVID-19 terhadap hotel ini. Dan dia mengatakan ya, memang benar ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Dan memang kita tahu itulah kondisi bangsa kita pada saat ini. COVID-19 terjadi sehingga terjadi juga banyak penderitaan, banyak kesusahan terhadap orang-orang yang bekerja, bagaimana mereka di PHK, mereka dirumahkan, demikian juga terhadap para pemilik-pemilik usaha, baik itu usaha yang besar, usaha kecil menengah, banyak yang mengalami kebangkrutan. Nah, sekarang bagaimana sikap saya dan saudara sebagai orang yang beriman kepada Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Saya sangat kagum dengan apa yang menjadi sikap daripada salah seorang nabi yang kita percaya, yaitu Nabi Ayub. Dimana kita tahu Ayub adalah seorang yang saleh, dia jujur, takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Tetapi itu semua tidak membuat penderitaan itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Dia mengalami satu penderitaan. Dia tidak bebas dari penderitaan. Dan itu tentu sama seperti kita, umat manusia, tidak bebas daripada penderitaan. Ayub dikatakan dia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan mereka semua mati. Bukan karena dosa mereka, bukan karena dosa Ayub, tetapi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Tentu dengan satu tujuan. Di dalam kitab Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10, Allah sedang menguji dia. Dan Ayub yakin dia akan lolos ujian, maka dia akan timbul seperti emas. Ayub diuji oleh Allah bukan hanya dalam hal-hal yang sepele. Bayangkan ke-10 orang anaknya diambil atau diizinkan oleh Allah mengalami kematian. Belum lagi dengan seluruh harta bendanya, dia mengalami kebangkrutan. Bahkan dia dijauhi oleh teman-temannya. Dan dia mengalami sakit penyakit yang menjijikkan sehingga dia harus mengambil beling dan dia menggaruk-garuk tubuhnya itu dengan beling. Bahkan kalau kita tahu ceritanya, istrinya berkata, "Kutukilah Allah." Tetapi Ayub tidak melakukan itu. Ayub dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dan firman Allah berkata, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sikap daripada Ayub bukan dia menyalahkan Allah, tetapi justru dia bersyukur kepada Allah. Di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20, ketika Ayub mendengarkan kabar tentang penderitaan, tentang pencobaan yang dialami olehnya, dikatakan dia berdiri, kemudian dia mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian dia sujud menyembah kepada Allah. Kiranya ini juga menjadi sikap kita pada hari-hari ini. Apapun yang menjadi iman saudara, latar belakang, suku, agama, daerah, atau bangsa, yang penting kita harus mengucap syukur. Kita bersyukur kepada Allah kalau Allah izinkan ini semua terjadi. Ingat seperti yang Ayub katakan, Allah sedang menguji saya dan saudara, agar supaya ketika kita melewati ujian ini, kita terbukti akan seperti emas yang berkilau. Oh, luar biasa. Kiranya ini memberikan kekuatan kepada kita yang mendengarkan renungan tentang kehidupan ini. Mari kita mencontohi yang namanya Ayub. Dan dia berhasil karena kita tahu pada akhirnya Tuhan memberikan kepada dia 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan hartanya dikembalikan 2 kali lipat oleh Allah. Puji Tuhan, saya percaya itu juga yang akan saya dan saudara alami. Ketika kita melewati pandemi COVID-19 ini dengan tetap bersyukur, tetap beribadah, menyembah Allah, tetap menolong dan mengasihi sesama, maka kita akan muncul seperti emas. Kita akan dipulihkan oleh Allah.